Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Dimanapun kita berada, di tempat kita masing-masing, kita yakin dan percaya setiap kita sudah menyiapkan hati dan diri kita untuk beribadah pada hari Minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, dan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari saya ajak setiap jemaat untuk boleh mengambil waktu untuk bersatu teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Saat teduh selesai, kami akan percaya setiap kita, apapun keadaan kita, menghadapi setiap tantangan pada hari-hari ini, kita tidak berjalan sendirian, tapi kita semua disertai oleh Tuhan. Dan kita mengimani satu firman Tuhan yang berkata dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat setiap kita, memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Dan meskipun kita tidak tahu akan apa yang terjadi di hari esok, kita tahu tangan Tuhan memegang kendali atas kita semua. Mari kita naikkan satu pujian, takut tahu kan hari esok. Banyak hal tak kupahami, banyak hal tak kupahami, akan masa menjelang, tak
mungkin langit kan gelap, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, meski susah perjalanan, lembahku Dia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku paham, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Musik Tuhan. Banyak hal tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Pujian ini menjadi ucapan syukur dan pernyataan iman kami di hadapan Tuhan. Meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok, banyak hal yang tidak dapat kami fahami, dan meskipun susah perjalanan, badai dunia menderu setiap kehidupan kami, tapi mata kami tetap berharap kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Iman kami sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Kami percaya kami boleh ada hingga hari ini, semua karena pemeliharaan kasih setia daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang menguduskan setiap kami, mengampuni segala dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih menerima sakramen perjamuan kudus pada hari ini, yang menunjukkan, mengingatkan kami betapa besar kasih setia Tuhan atas setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa memulai ibadah kebaktian hari Minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita semua bersyukur bahwa setiap kehidupan kita dipegang tangan kita oleh Tuhan yang penuh kuasa, dan Dia juga Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Biar kiranya ini menjadi pujian sukacita bagi setiap kita, karena kita percaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, menolongnya tepat pada waktunya. Tuhan menetapkan
menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Musik muji Tuhan. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan dalam satu tema yang baru mengenai kehendak Allah di balik sengsara aniaya. Selalu ada kehendak Allah, ada rencana Allah yang terbaik di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Semua yang terjadi tidak ada yang luput dari campur tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita punya Allah yang senantiasa peduli, mengerti akan setiap pergumulan kita. Apapun yang kita hadapi, ada hikmah di baliknya, ada rencana Allah yang dinyatakan, dan semuanya pasti mendatangkan kemuliaan, bukan buat diri kita, tapi hanyalah untuk nama Tuhan. Karena Dia empunya segalanya, dan Dia yang berkuasa atas hidup kita. Naikkan pujian, Allah peduli, dan mari kita sujud di altarnya. Kita siapkan hati kita, terima berkat firman Tuhan, dan menerima sakramen penjabahan kudus pada hari ini. Allah mengerti, Allah peduli, dan Dia
Dia melihat setiap kita. Mari kita datang kepadanya pagi hari ini, membawa hati kita, kehidupan kita, apa adanya kepada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ada begitu banyak hal Tuhan yang mungkin kami tidak dapat mengerti mengapa terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami mau tetap beriman kepadamu. Kehidupan ini satu perkara kami simpan dalam hati kami. Kami terus beriman kepadamu. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Kami bersyukur punya Allah yang selalu peduli, selalu mengerti setiap kami. Dan hari ini kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Terima anugerah-Mu, anugerah-Nya yang ampuniku dan bebas.
sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami pagi hari ini di altar. Merendahkan diri kami, memohon pertolongan dari Tuhan. Mengakui bahwa kami perlu Tuhan, perlu anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, mengampuni setiap kami, membebaskan kami dari setiap pergumulan kami. Kau mengubah hidup kami, baharui hati kami Tuhan. Sesuatu terjadi, mukjizat terjadi, pemulihan terjadi, saat datang di altarnya. Haleluya. Inilah kami ya Tuhan. Kami sujud di hadapan takhta-Mu. Kami merendahkan diri kami. Kami butuh jamahan Tuhan. Kami butuh kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan atas kehidupan ini. Tanpa Tuhan kami gak mungkin berjalan. Tanpa Tuhan kami gak mungkin menang terhadap segala cobaan. Tanpa Tuhan kami juga tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam setiap sengsara dan penderitaan. Karena itu Tuhan kami mohon suatu kekuatan yang berasal dari Engkau. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu dalam segala situasi apapun Tuhan. Kami ingin melangkah bersama Tuhan di situ. Sebab kami tahu bahwa Tuhan berjalan di depan setiap umat-Nya. Dan itulah iman kami. Sebab jika Tuhan bersama kami, siapakah lawan kami? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah waktunya bagi kami membuka diri. Berbicaralah kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kebenaran-Mu, firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar suara-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan membacakannya. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang baru, ya, yaitu tentang kehendak Allah di balik sengsara aniaya. Tema ini diangkat dari pengalaman pahit umat Kristen pada abad pertama ketika baru saja Stefanus mati. Nah, tema ini akan kita renungkan dalam 3 seri yang akan membuat kita memahami bahwa ada kehendak Tuhan di balik yang namanya sengsara dan penganiayaan. Nah, saudara-saudara, sebenarnya jauh sebelum penganiayaan ini terjadi pada Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 4 ini, Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberitahu bahwa akan datang yang namanya kesengsaraan. Bahwa mereka, yaitu umat Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, pada suatu saat itu akan menderita kesengsaraan. Dari mana kita tahu? Yesus berkata di dalam
Yohanes 16 ayat 20 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara, Tuhan Yesus sebenarnya sudah tahu sebelum dia naik ke surga itu pasti akan terjadi aniaya. Dia juga mewanti-wanti para murid, para pengikutnya pada waktu itu, bahwa nanti setelah dia akan pergi, dia kasih tahu mereka bahwa kamu akan menangis, kamu akan meratap. Saudara, ini adalah indikasi bahwa akan terjadi yang namanya penganiayaan. Nah, saudara-saudara, yang menarik bahwa memang kamu akan menangis, kamu akan meratap, kamu akan berduka cita, tapi nanti semua itu akan diubah menjadi sukacita. Saya rasa itu bicara tentang pengharapan. Tetapi sebaliknya, orang yang menganiaya kamu, orang yang mensengsarakan kamu, mereka akan bersenang-senang, mereka akan bergembira, gitu ya. Luar biasa, saudara. Jadi apa yang diucapkan oleh Yesus dalam Yohanes ini itu mulai tergenapi atau sudah tergenapi di dalam Kisah Rasul pasal 8 yang kita baru baca tadi. Ya, dikatakan bahwa Saulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saulus waktu itu, saudara, dia adalah anggota Dewan Sanhedrin. Ini dewan tertinggi orang Yahudi. Saulus masih muda, dia masih muda waktu itu sebelum dia bertobat. Nah, dia memiliki izin, ya, dia memiliki izin untuk menganiaya pengikut Kristus. Nah, itu sebabnya dia memulai satu gerakan, yaitu gerakan penganiayaan terhadap pengikut Tuhan, saudara-saudara. Sehingga siapapun yang ditangkap untuk dibunuh, dan itu pasti atas izin dan persetujuan daripada Saulus, ya, anggota Dewan Sanhedrin ini. Nah, saudara, kata setuju di sini sebenarnya bukan hanya sekedar setuju doang, gitu ya. Kata setuju di situ sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah setuju dengan senang hati. Jadi waktu orang membunuh Stefanus, Saulus yang mendapat izin untuk membunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen, dia setuju dengan kematian Stefanus, dan setujunya itu dengan senang hati. Nah, ini menggenapi apa yang Yesus pernah bilang, bahwa orang yang akan menganiaya kamu, mereka akan bersenang-senang, mereka akan bergembira, mereka puas dengan penganiayaan itu. Nah, saudara-saudara, ini salah satu ciri dari manusia berdosa, ya. Ya, ciri manusia berdosa itu mereka bersenang-senang, ya, atas penderitaan orang lain. Kita sering dengar itu, ya. Jangan dong, kamu jangan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Saudara, ini satu julukan atau satu ungkapan yang dikenakan kepada orang-orang yang tidak tahu berbelas kasihan. Tetapi sebenarnya nampaknya sederhana dan suka dijadikan lelucon, tapi sebenarnya ungkapan itu adalah ungkapan manusia berdosa, gitu ya. Orang yang menderita dianya senang-senang, gitu ya. Atau sering juga disebut dengan prinsip-prinsip yang lain, misalnya mereka senang melihat orang susah, atau mereka susah melihat orang senang, ya. Kan biasanya itu harusnya yang terjadi adalah kita senang lihat orang senang, kita susah lihat orang susah. Itu namanya berempati. Tapi orang-orang berdosa yang tidak pernah tahu berterima kasih, mereka akan susah lihat orang senang, tapi mereka senang melihat orang susah. Saudara, ini filosofi yang kelihatannya sederhana, tapi ini sangat tidak manusiawi. Karena apa? Kalau orang sudah punya prinsip ini, saudara, maka mereka akan semena-mena, mereka akan haus darah akan orang lain, saudara-saudara. Nah, inilah yang dikatakan di dalam ayat-ayat tadi, saudara, bahwa mereka membunuh dengan gembira, mereka membunuh dengan senang hati, ya. Mereka melempar Stefanus dengan gembira dan senang hati. Nah, dikatakan dalam ayat selanjutnya, mereka dengan semangat masuk ke rumah orang-orang percaya, dari rumah ke rumah, mendobrak pintu demi pintu siang dan malam. Dan mereka menyeret-nyeret baik laki-laki maupun perempuan di sepanjang jalan. Kemudian mereka menjebloskan orang Kristen itu ke dalam penjara, lalu diadili dan dihukum mati, saudara. Saudara,
nampak sekali bahwa mereka melakukan dengan semangat, dengan gembira. Ya, penganiayaan itu dilakukan dengan senang hati, dengan rasa emosi yang sangat puas mereka menganiaya orang-orang kudus pada waktu itu. Saudara, ini sesuatu yang ironis sekali, karena ternyata mereka mengadakan penganiayaan itu justru atas nama Tuhan, saudara. Ya, mereka melakukan penganiayaan itu atas nama Allah. Saudara, ini yang ironis sekali. Nah, saudara jangan berpikir penganiayaan yang ironis seperti ini hanya terjadi pada masa lalu. Enggak. Ya, penganiayaan yang sifatnya ironis seperti ini juga terjadi zaman kita. Ya, jika saudara berpikir itu hanya masa lalu, itu histori gitu, bukan fakta zaman sekarang, saudara keliru besar. Ya, banyak penganiayaan yang ironis seperti ini juga terjadi pada zaman kita. Ya, mereka membunuh orang, menganiaya orang, tapi pakai nama Tuhan. Itu iya, sampai hari ini itu ada, saudara. Ya, suatu saat, saudara-saudara, jangan salah, suatu saat Yesus, ya, apa yang Yesus katakan di dalam awal tadi itu juga bisa digenapi di dalam hidup kita menjelang kedatangannya. Dunia mungkin akan membenci kita, lalu dunia akan menganiaya kita dengan senang hati, dan mereka akan mensengsarakan kita dengan gembira. Saudara, itulah dunia menjelang kedatangan Tuhan. Kita akan berhadapan dengan situasi itu, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, mengapakah Tuhan mengizinkan penganiayaan itu terjadi atas umatnya? Ya, kenapa Tuhan izinkan sih? Ya, apa maksud Tuhan? Ya, kenapa Tuhan biarkan kehidupan umat Tuhan pada waktu itu begitu sengsara, begitu teraniaya? Saudara, di dalam setiap peristiwa, kejadian atau situasi, saya percaya kalau kita belajar Alkitab, dalam setiap peristiwa, kejadian, situasi, kita percaya ada maksud Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada tujuan Tuhan. Karena Roma 8 ayat 28 mengatakan begini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, ketika penganiayaan sengsara itu terjadi atas umat Tuhan, maka kita juga percaya Tuhan secara aktif bekerja. Ya, bab di balik itu ada maksud Tuhan, di balik itu ada penganiayaan Tuhan. Karena itu pertanyaannya sekarang adalah begini, apa kehendak Tuhan di balik sengsara aniaya kita? Ya, apa tujuan Tuhan di balik penderitaan yang kita alami? Saudara, saya menemukan beberapa kehendak dan tujuan di balik penderitaan, di balik sengsara kita. Hari ini kita akan melihat dua hal saja. Yang pertama adalah salah satu kehendak Tuhan, tujuan Tuhan di balik penderitaan, di balik aniaya sengsara pada waktu itu adalah umat Tuhan itu mengalami yang namanya militansi. Ya, militansi. Ayat 2 mengatakan begini, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ya, ternyata saudara, waktu Stefanus mati dilempar batu, banyak orang-orang saleh justru dengan berani datang menyaksikan kematian itu, lalu mereka akhirnya meratapi Stefanus dengan amat sangat. Artinya kematian Stefanus sangat menyentuh kemanusiaan mereka. Kematian Stefanus sangat menyentuh perasaan hati nurani mereka. Dan kematian Stefanus juga sangat menyentuh iman mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka meratapi kematian Stefanus itu dengan amat sangat sebelum mereka menguburkan dia. Saudara, waktu mereka menyaksikan kematian Stefanus itu, mereka bukannya tambah lemah, enggak. Waktu mereka lihat Stefanus dilempar dengan batu sampai ia mati, sampai nyawanya terakhir akhirnya terpisah dari tubuhnya, mereka bukan tambah takut, mereka bukan tambah putus asa, mereka bukan tambah khawatir. Tetapi setelah mereka menyaksikan kematian Stefanus, mereka justru menjadi orang militan di dalam Tuhan.
ya, mereka justru menjadi orang yang militan luar biasa di dalam Tuhan. Nah, apa artinya militan, saudara? Militan, saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, militan artinya bersemangat tinggi, saudara. Militan berarti penuh gairah, ya. Militan juga berarti penuh pengabdian, dan militan juga berarti berhaluan keras, ya. Mereka menjadi garis kerasnya bagi Tuhan, gitu ya. Dan yang kelima, militan juga berarti mereka siap mati, siap berkorban demi Tuhan, saudara. Wow. Jadi kematian Stefanus bukan membuat jemaat Tuhan pada waktu itu tambah lemah, tambah takut sehingga mereka kabur gitu ya, lari, enggak. Justru kematian Stefanus membuat mereka makin bergairah, makin bersemangat tinggi, makin penuh pengabdian kepada Tuhan, makin garis keras bagi Tuhan, dan mereka siap berkorban nyawa sekalipun demi Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya, mengapa ketika mereka melihat kematian Stefanus, ya, jiwa mereka justru militan? Kenapa? Ya, ternyata ketika mereka menyaksikan kematian Stefanus, jiwa umat Tuhan pada waktu itu justru semakin dikuatkan. Aneh kan? Kalau kita lihat orang membunuh saudara kita atau mungkin keluarga kita, ya bisa jadi kita itu tambah lemah, ya, jiwa kita tambah takut, tambah khawatir sehingga kita nggak berani apa-apa. Ini beda. Waktu mereka melihat kematian Stefanus, mereka justru semakin dikuatkan. Jiwa mereka makin bangkit. Ini menarik. Lalu yang kedua, ketika mereka melihat Stefanus mati dengan penuh iman di hadapan Tuhan, penuh penyerahan, ternyata dampak kematian Stefanus justru menguatkan iman mereka kepada Tuhan. Ya, bukan tambah lemah, enggak, makin kuat iman, saudara. Nah, kenapa bisa demikian, saudara? Kenapa bisa begitu? Karena ternyata kematian Stefanus, walaupun yang membunuh Stefanus itu menganggap Stefanus itu bersalah, Stefanus tetap dipandang benar oleh Tuhan. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah penilaian Tuhan terhadap Stefanus. Oleh begitu banyak orang boleh berkata kehidupan kematian Stefanus itu bersalah, ya. Di dalam catatan sejarah hukum manusia, Stefanus dianggap bersalah, tetapi di hadapan Tuhan dianggap benar. Mana penting, saudara? Mana yang saudara pilih? Dianggap bersalah oleh manusia, tapi dianggap benar oleh Tuhan. Atau dibalik, saudara dianggap benar oleh manusia, tapi dianggap salah di Tuhan, di hadapan Tuhan. Waduh, ini lebih mengerikan. Stefanus memilih yang tepat. Dia dianggap salah oleh hukum Yahudi pada waktu itu, tetapi di mata Tuhan dianggap benar. Yang kedua, walaupun orang-orang yang membunuh Stefanus itu menganggap kematian Stefanus itu tidak berguna, tidak berarti sama sekali, tapi justru kematian Stefanus diterima oleh Tuhan. Saudara, ini menarik. Ini juga nggak bisa diubah oleh manusia. Kalau Tuhan bilang aku menerima kematiannya, kamu bisa batalin? Nggak bisa. Suatu saat kematian kita mungkin ditolak oleh manusia, no problem. Yang penting kematianku diterima oleh Tuhan, diakui oleh Tuhan. Daripada kematianku diterima, ditangis oleh jutaan manusia di dunia ini, tetapi di hadapan Tuhan hidupku ditolak oleh Tuhan. Wow, Stefanus bukan begitu. Stefanus ditolak oleh massa yang banyak sekali waktu itu, tetapi kematiannya diterima Tuhan. Terakhir, walaupun orang yang membunuh Stefanus itu melecehkan dan merendahkan Stefanus, tetapi Stefanus justru disambut, dihormati oleh Yesus. Ya, kita tahu bahwa saat-saat kematiannya dia lihat ke atas, dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa menyambut dia. Wow, ini suatu hal yang luar biasa. Ya, ini adalah sesuatu yang respect dari Tuhan diberikan kepada Stefanus, walaupun tidak dianggap apa-apa oleh manusia. Itu sebabnya manusia melempar Stefanus sampai mati, tapi di hadapan Tuhan dengan penuh hormat Stefanus disambut oleh Tuhan. Saudara-saudara, nah
3 hal ini saudara ternyata menguatkan jiwa umat Tuhan pada waktu itu. 3 hal ini saudara ternyata membuat umat Tuhan pada waktu itu semakin militan. Mereka semakin bergairah, semakin garis keras, jiwa pengorbanan, siap mati bagi Tuhan. Akhirnya bangkit saudara. Nah ini pengalaman yang luar biasa. Mereka punya keyakinan itu. Keyakinan mereka adalah melayani Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Setelah mereka lihat kematian Stefanus, keyakinan kedua adalah pikul salib bagi Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, keyakinan ketiga mereka adalah dianiaya sekalipun itu adalah kebahagiaan bagi Allah Bapa, sehingga mereka semakin militan. Dan keyakinan mereka yang keempat, bahkan mati bagi Tuhan itu pun adalah sebuah kehormatan. Sehingga jemaat Tuhan yang menyaksikan kematian Stefanus, mereka makin militan, mereka makin berani, makin bergairah, makin bersemangat di dalam iman memikul salib bersama Tuhan. Saudara, ini menarik ya. Yang namanya sengsara, penderitaan itu tidak selamanya jelek, Bapak Ibu ya. Tidak selamanya buruk ya. Loh kok bisa? Ya bisa. Karena ketika sengsara itu diizinkan Tuhan menimpa hidup kita, maka yakinlah Tuhan punya satu tujuan, Tuhan punya satu kehendak di balik sengsara itu. Karena itu kalau kita belajar Alkitab saudara, ketika kita sedang menderita sengsara, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita sengsara, kita menderita, Tuhan juga tidak pernah melipat tangan lalu menjadi penonton saja. Tidak. Ya, tetapi yang dikatakan oleh Alkitab adalah justru Tuhan aktif bekerja ketika engkau menderita, ketika engkau mengalami yang namanya sengsara. Tadi Roma 12 ya dikatakan bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, waktu saya lihat bagian ini, wow, ini luar biasa ya. Di balik sengsara, di balik penderitaan ada rencana Tuhan. Di balik sengsara aniaya ada kehendak Tuhan. Dan tujuan akhir dari semua itu adalah supaya umat Tuhan menjadi lebih baik, supaya umat Tuhan menjadi lebih kuat, dan supaya umat Tuhan menjadi lebih militan dalam Tuhan. Saudara, karena itu jangan buru-buru dulu menyesali yang namanya kesengsaraan. Ya, baru mengalami kesengsaraan sedikit saja, gitu ya, baru sakit gigi gitu ya misalnya, lalu kita sudah bilang, udah teriak kemana-mana gitu ya, cari dokternya nak cukup 1, 2, 3 gitu ya, selama sakit bisa sampai 5 dokter gitu ya. Terlalu cengeng gitu ya. Oh, kalau kamu terlalu cengeng, terlalu kelihatan lemah seperti itu, malah kesengsaraan Tuhan bisa tambahkan lagi, Tuhan izinkan lagi. Supaya apa? Supaya kamu tambah lebih kuat, supaya kamu bisa lebih baik, supaya kamu bisa lebih militan di dalam Tuhan ya. Jadi kalau kamu sudah militan, kamu sudah tambah kuat dan tambah lebih baik, maka penderitaan itu sudah gak ada apa-apa bagi kamu. Kesengsaraan itu tidak jadi apa-apa lagi buat kamu ya. Dulu saya pernah cerita, ada seorang bapak yang istrinya lumpuh. Tapi bapak ini luar biasa. Dia merawat istrinya dengan baik ya. Tapi anak-anak mereka sudah besar semua, pada menikah. Jadi yang tinggal di rumah lama mereka hanyalah si bapak dan istrinya yang lumpuh, gak bisa apa-apa itu ya. Lalu suaminya bilang, oke, biarlah saya tetap mengurus dia. Ternyata dia suami yang baik, yang sangat mencintai istrinya. Jadi tiap hari dia urus istrinya yang lumpuh itu. Ya, sebelum dia kerja, dia sudah selesai mandiin istrinya, lalu kasih dia makan. Dan setelah dia sudah makan, dia dudukkan dia di depan TV. Dan baru bapak ini pergi kerja. Kira-kira jam 12 mau jam makan siang, dia datang lagi dari kantor tempat kerjanya, dia suap lagi istrinya. Sudah itu dia suruh istrinya tertidur.
Lalu setelah itu dia balik lagi ke kantor. Sampai sore. Sore dia pulang, istrinya sudah bangun. Lalu dia mandiin lagi istrinya. Lalu dia kasih makan lagi istrinya dengan baik. Lalu dia mandi dan dia makan bersama istrinya dan mereka bercengkerama sampai mereka istirahat malam itu. Dan itu terus diulang-ulang oleh suami ini, saudara. 1 tahun sudah lewat. Dia sudah berdoa, Tuhan sembuhkan istri saya. Tapi kesembuhan tidak kunjung datang. Kesembuhan juga enggak terjadi. Akhirnya dia bersabar lagi, terus bersabar lagi. Sudah 2 tahun lewat, masih aja begitu. Istri enggak sembuh, istri juga enggak, mohon maaf ya, enggak meninggal juga. Enggak dipanggil Tuhan juga. Padahal si bapak sudah berdoa, Tuhan terserah Tuhan deh. Kalau Tuhan mau ambil, saya sudah rela. Silakan. Tapi kalau Tuhan tidak mau ambil, tolong Tuhan sembuhkan dia. Tetap tidak ada perubahan. Akhirnya tahun yang ketiga lewat. Saudara, waktu tahun ketiga, anak-anaknya itu yang sudah besar itu pernah kumpul, lalu mereka lihat papa mereka begitu menderita mengurus istrinya yang lumpuh ini. Di antara anak-anaknya itu mereka merasa kasihan sekali dengan papa mereka. Lalu mereka kasih usul sama papa mereka, "Papa, bolehlah papa silakan cari istri yang lain atau menikah lagi, silakan. Biar nanti mama nanti dirawat oleh orang lain yang kita sewakan untuk ngerawat." Ya. Lalu ternyata usul itu disampaikan kepada istrinya. Istrinya juga setuju. Istrinya bilang, silakan kalau dia mau nikah lagi silakan, saya kasihan betul dia urus saya. Tapi si suami yang begitu baik ini tetap tidak mau terima usulan anak-anaknya dan usulan dari istrinya. Dia bilang, enggak, aku tetap harus merawat dia. Dia ada satu-satunya pasangan yang Tuhan telah kasih dalam hidupku. Cuma yang dia enggak tahu adalah kenapa Tuhan enggak jawab doanya. Dia minta Tuhan sembuhkan atau Tuhan ambil, silakan, dua-duanya. Dia sudah berdoa seperti itu, tetap tidak ada perubahan. Akhirnya masuk tahun keempat. Begitu siang dan malam sepanjang tahun keempat, pagi, siang, sore, begitu terus bolak-balik ngurus istrinya. Sampai akhir tahun keempat, tiba-tiba istrinya sakit lalu meninggal. Jadi si suami yang kehilangan istrinya ini bingung. Tuhan, kenapa saya harus merawat sampai 4 tahun? Kenapa enggak dari awal Tuhan panggil dia? Kenapa mesti 4 tahun baru Tuhan panggil? Begitu lama saya harus merawat dia. Saya juga minta kesembuhan, berharap kesembuhan dari Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan panggil juga. Jadi dia nggak tahu apa jawaban Tuhan di balik penderitaan 4 tahun merawat istri yang lumpuh ini. Saudara, setelah sudah beberapa bulan istrinya sudah meninggal, kebetulan si bapak ini sudah pindah ke kompleks yang lain. Lalu tiba-tiba dia dapat surat. Dan surat itu dari mantan tetangganya dulu. Lalu waktu dia baca surat itu, orang itu berkata, "Pak, Bapak masih ingat gak sama saya? Saya tetangga Bapak dulu." Dia lihat, oh iya, dia ingat nih tetangga dia dulu, waktu istrinya masih hidup yang lumpuh itu. Lalu si orang itu cerita dalam surat itu, "Pak, tahu gak Bapak, saya sudah jadi Kristen loh. Tahu gak Bapak, kenapa saya jadi Kristen? Saya jadi Kristen karena saya melihat pengabdian Bapak merawat istri Bapak dengan begitu sabar, dengan kasih yang besar. Sampai saya bilang ini pasti kasih dari Tuhan. Itulah yang membuat aku percaya Yesus. Aku melihat bahwa kasih Yesus ada pada Bapak. Terima kasih ya Pak. Bapak sudah mempertobatkan saya lewat perbuatan Bapak dalam merawat istri Bapak selama 4 tahun. Saudara, Bapak ini baru sadar, oh Tuhan, ternyata itu maksud Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami sengsara,
pasti ada satu kehendak Tuhan di sana. Kehendak Tuhan itu pasti ingin kita lebih baik. Yang kedua, ingin kita menjadi lebih kuat. Yang ketiga, ingin kita menjadi lebih militan dalam Tuhan. Dan mungkin yang keempat, supaya orang lain diberkati lewat karakter yang kita alami dalam perubahan hidup, lewat kesengsaraan itu. Ini yang terjadi pada abad pertama. Waktu mereka lihat kematian Stefanus, jiwa mereka makin militan. Waktu mereka melihat kematian Stefanus, begitu brutal membunuh dia, iman mereka makin dikuatkan, bukan makin takut, makin lemah, bukan. Dan waktu mereka mengalami penganiayaan, mereka makin militan di dalam Tuhan. Mereka lebih baik dan menjadi lebih kuat. Karena itu mari kita syukuri setiap pengalaman kesengsaraan yang kita alami. Pengalaman penderitaan apapun itu. Ya, pengalaman aniaya apapun itu. Zaman ini mungkin kita tidak dianiaya secara langsung, tapi kita dianiaya oleh penyakit. Kita dianiaya oleh virus-virus yang mengerikan. Begitu menakutkan dan sebagainya, membuat kita bisa sakit. Kita bisa juga menderita dengan bermacam-macam persoalan. Tapi ingat, Tuhan ingin membuat engkau lebih militan. Tuhan ingin membuat engkau lebih baik. Saudara-saudara, inilah tujuan Tuhan, kehendak Tuhan di balik sengsara aniaya. Dia ingin engkau lebih baik. Dia ingin engkau lebih kuat. Dia ingin engkau lebih militan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan boleh mengingatkan kami dengan kebenaran ini. Bahwa ketika umat-Mu di dalam abad pertama menderita, mereka bukan tambah lemah, mereka bukan tambah takut, tapi mereka makin militan. Dan hal itu disebabkan karena di balik penderitaan, di balik kesengsaraan, ada kekuatan, ada iman yang dikuatkan, sehingga mereka menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, dan menjadi lebih militan dalam Tuhan. Kiranya ini menjadi pengalaman bagi kami Tuhan. Apapun persoalan kami, penderitaan kami, kesengsaraan kami tidak akan pernah menyesalinya. Sebab kami tahu jika kami taat dan setia menghadapinya, di balik penderitaan sengsara itu ada kehendak Tuhan yang terbaik buat kami. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada, apapun situasi mereka. Mungkin mereka sedang bergumul dengan satu pergumulan yang berat. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah keluarga, atau masalah apapun Tuhan. Tuhan beri mereka kesabaran, menantikan kehendak Tuhan, menantikan jawaban Tuhan. Mungkin setelah itu Tuhan, biarlah Roh Kudus membentuk mereka. Mereka akan tambah lebih baik dan lebih kuat, lebih militan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang kita sebentar lagi akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus dalam suratnya pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, sebelum kita menerima roti dan cawan itu, kita perlu mengoreksi diri kita. Siapakah kita hari ini? Kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Bab kita tidak boleh mengadakan perjamuan ini dengan sembarangan tanpa mengakui tubuh dan darah Tuhan. Dan tentu kita berkomitmen bahwa ketika kita menerima perjamuan ini, kita adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Karena itu ada 3 pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya bahwa hanya darah Kristus saja yang dapat menyucikan dan membebaskan kita dari hukuman dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus yang tidak bercela dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Bapa? Dan yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir. Saya mengajak kita untuk renungkan ini. Kita akan berdoa, kita mengakui segala kelemahan kita, segala dosa kita di hadapan Tuhan sebelum kita menerima sakramen ini. Tapi sebelumnya, mari kita naikkan satu pujian, Salib yang Hina. Kita naikkan pujian ini sebagai pengantar doa kita, doa mohon pengampunan. Bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita Yesus anak Allah, dan besarlah kasihnya, dia rela mati bagi manusia. Kita naikkan pujian ini. Di Bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita Yesus anak Allah, besarlah kasihnya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya sampai ku berjumpa dengannya. Kemenangan salib yang hina, dan di dalam mahkota mulia. Bait yang kedua. Pada salib itu tergantung
curahkan darah yang kudus pada salib itu, tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan sakitnya sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang ringan, tinggal dengan kota mulia. Ya Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu. Kami sedang bertelut di hadapan salib Tuhan. Kami melihat ke dalam diri kami. Kami adalah manusia berdosa, manusia penuh dengan kenajisan. Kami tidak layak Tuhan. Bahkan menyebut nama-Mu saja kami tidak layak. Karena begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pikiran kami, perasaan kami, bahkan kata-kata kami, tindakan kami, perbuatan kami seringkali tidak berkenan di mata Tuhan. Karena itu kami datang dengan kerendahan hati. Kami ingin Tuhan, pengampunan Tuhan yang sejati itu. Biarlah terus Tuhan curahkan darah Kristus yang menghapus segala dosa, yang menyucikan segala kelemahan, dan yang membangkitkan hidup yang baru. Biarlah itu Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami sedang terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada satu pun yang bisa kami sembunyikan. Tapi Tuhan tahu bagaimana Tuhan mati. Itu Tuhan juga akan mensucikan kami. Terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kematian Kristus 2000 tahun yang lalu, yang telah memberikan kami pengampunan akan dosa dan keselamatan akan jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Engkau begitu setia bagi kami. Kau Allah yang telah berkorban, Kau Allah yang telah mengambil tempat pembinasaan itu, sehingga kami boleh diselamatkan. Oleh anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu besar, Kau limpahkan atas kehidupan kami, sehingga segala dosa,
segala kenajisan, segala ketidakbenaran Tuhan hapuskan lewat kematian Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon agar Roh Kudus terus mempersatukan kami secara rohani dengan Tuhan, dengan kematian-Mu dan juga dengan kebangkitan-Mu, sehingga kami hidup di dalam kehidupan yang baru bersama Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kami, Tuhan yang menyertai kami. Biar hidup ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita dengan semangat sebagai orang-orang Kristen yang militan, orang-orang Kristen yang penuh keberanian, berani melayani dan berani memberitakan Injil. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, silakan taat teduh sampai bertemu kembali dalam ibadah yang akan datang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, senang bertemu, senang berjumpa kembali, dan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami berdoa supaya ibadah-ibadah online kita sungguh menguatkan, menghibur, menumbuhkan iman kita di dalam menghadapi situasi apapun. Izinkan saya menyampaikan dan mengingatkan kita dengan beberapa hal. Pertama, jadwal-jadwal ibadah online kita. Hari Kamis ada ibadah doa seperti biasa jam 19.00. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian untuk berpartisipasi, berdoa bersama-sama. Ingat, doa tidak akan pernah sia-sia. Doa selalu didengar Tuhan. Ya, karena itu mari kita berdoa dengan setia. Kemudian kalau Bapak Ibu ada pergumulan khusus, mungkin ada bahan doa yang mungkin tidak perlu orang lain ketahui, dan atau hanya gembala sidang atau hamba Tuhan yang bisa ketahui, boleh kontak saya lewat handphone atau lewat form yang sudah dikasih oleh diaken kita, bisa diisi di sana. Nanti saya akan kontak Bapak Ibu. Kemudian yang berikut adalah ibadah dan Bible study anak remaja kita. Setiap hari Sabtu pukul 17.30. Doakan mereka juga penuh dengan pergumulan, ya. Mereka masih sekolah secara online, biar mereka tumbuh di masa-masa mereka membutuhkan mencari identitas diri mereka.
Kita juga berdoa atau mendukung khususnya pemuda kita, ibadah pemuda setiap malam minggu pukul 19.00. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari daerah. Kita doakan supaya mereka tetap semangat di tengah-tengah pandemi ini. Walaupun kelihatannya sulit, tapi masa depan mereka tetap di dalam tangan Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam menyiapkan masa depan mereka. Kemudian hari Minggu, ya, pukul 9.00 khusus anak-anak sekolah minggu kita. Kita dukung terus mereka di dalam sekolah minggu. Kita siapkan mereka, bangunkan mereka, beri semangat bagi mereka, dorong mereka mengerjakan tugas-tugas mereka, bacaan-bacaan mereka, ayat-ayat yang perlu dihafal. Supaya apa? Supaya mereka bertumbuh. Ya, mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah pemimpin bagi hidup mereka. Anak kecil sudah bisa belajar tentang keberadaan Tuhan. Kemudian pukul 10.30 ibadah umum seperti biasa. Ayo mari kita ajak semua pada jam-jam itu kita ibadah bersama. Bagi yang membutuhkan link-link ibadah kita boleh dibagikan, sehingga mereka juga boleh diberkati. Dan terakhir, saya atas nama diaken dan juga hamba Tuhan dan jemaat pada umumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan maupun perpuluhan kepada Tuhan melalui rekening gereja. Kami berdoa Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dengan segala berkatnya, baik berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, kesehatan bagi saudara dan keluarga. Tuhan tidak pernah lupa apa yang saudara berikan, itu adalah bukti iman saudara kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu minggu depan.